di video pertama dan kedua itu saya tidak menjelaskan detail tentang sinyal yang ini. Nah, ini saya bikin video khusus tentang sinyal ini karena juga ada yang kirim pesan ke saya minta diterangkan kembali tentang multiplisitas. Jadi saya akan bahas khusus untuk multiplisitas yang kompleks ya, dan bagaimana kita membaca bentuk serta bagaimana kita menghitung tetapan kopling. Nah, ini saya akan sedikit mulai dari awal. Jadi untuk multiplisitas itu ada yang mengikuti aturan Pascal dan ada yang tidak mengikuti aturan Pascal. Jadi yang mengikuti aturan Pascal itu seperti sinyal yang berupa singlet, ini singlet, doublet, triplet, quartet. Ada yang tidak mengikuti aturan Pascal seperti double doublet, double triplet, triple doublet, dan sebagainya. Nah, kalau mengikuti aturan Pascal atau ini contohnya dua ya. Kita kenali sinyalnya ini satu. Kalau doublet itu ada 2. Kalau triplet itu ada 3 sinyal, 3 puncak. Quartet itu ada 4. Nah, ingat bahwa ini ada perbandingannya. Jadi kalau ini 1, ini 1 banding 1, 1 banding 2 banding 1, 1 banding 3 banding 3 banding 1. Jadi kayak Pascal aja gimana. Kalau misalnya bentuknya yang tidak mengikuti aturan Pascal, dia kayak ini double doublet. Jadi tingginya itu enggak sama ya, double triplet. Ini kemudian dan seterusnya. Nah, yang kompleks itu kalau yang mengikuti aturan Pascal ini mudah, saya akan skip, bisa baca sendiri di buku. Nah, saya akan fokus ke yang ini, yang bentuknya begini. Nah, bacanya itu sebenarnya begini, kayak double doublet itu adalah double dari doublet. Jadi lihat font pertamanya dulu. Jadi doublet kan, berarti 2 sinyal. Nah, 2 sinyal ini kemudian terpecah masing-masingnya menjadi doublet yang kedua. Jadi begini. Nah, ini adalah double doublet. Sekarang bagaimana dengan triple doublet? Lihat yang pertamanya T ya, berarti 3. Triplet begini. Jadi ini saya biar mudah saya gambar batang aja. Nah, masing-masing sinyal terpecah menjadi doublet. Jadi kalau saya gambar ulang, jadi masing-masingnya kepecah. Nah, jadi begini. Nah, ini triple doublet. Contoh lain misalnya apalagi? Double triplet yang kebalik. Double triplet. Jadi yang pertamanya kan doublet. Jadi awalnya dia doublet, kemudian masing-masingnya kepecah. Jadi yang font kedua triplet. Berarti 1 2 3 1 2 3. Jadi kebayang ya. Ini pecah menjadi ini jadi ini. Font pertamanya doublet, berarti dia doublet, kemudian masing-masing split jadi 2 karena font keduanya doublet, jadi double doublet. Triple doublet awalnya 3 triplet, kemudian masing-masing kepecah jadi doublet, jadi triple doublet. Double triplet awalnya dia doublet, berarti gambarnya 2 ini, kemudian pecah masing-masing jadi triplet, makanya dia jadi double triplet. Ini adalah bentuk dari sinyalnya kalau dia tidak mengikuti aturan Pascal. Biasanya kayak begini. Kalau lingkungan kimia protonnya beda, misalnya dia bagian dari alkena atau dia bagian dari siklik, jadi kan proton lingkungannya beda.
Kalau misal alifatik itu lebih cenderung mengikuti aturan Pascal karena ya lingkungan kimia protonnya mirip. Jadi kalau tetangganya 2H gitu ya, tetangganya CH3, ini CH2. Nah, ini bacanya kuartet karena ya 3H ini lingkungan kimia mirip. Tapi kalau dia sudah 2 huruf kayak gini, double doublet, triple doublet, double triplet, itu berarti lingkungan kimianya benar-benar beda banget. Jadi ada koplingnya. Nah, poin yang pertama itu ini. Jadi asal usulnya kayak begini. Jadi double doublet, doublet yang split jadi 2 lagi, triple doublet, triplet yang split lagi menjadi seperti ini, dan yang seterusnya. Nah, untuk sinyal ini saya hapus lagi. Untuk sinyal geseran 6 ini kita udah tahu kalau dia itu dari struktur adalah yang ini, posisi 8. Posisi 8 ya. Ini ada posisi 8. Mengapa demikian? Ikuti lagi video yang penentuan struktur eugenol di part 1, 2, 3. Ini posisi 8. Nah, kita udah punya perkiraan sebenarnya ini bentuknya kayak apa. Mengapa demikian? Lihat lingkungan kimia tetangga, proton tetangganya. 7 ada 2H, 9 ada 2H ya. Nah, lihat kembali proton di 8 ini dia punya korelasi ke proton 9. Itu ini katakan HA, ini HB. Terhadap ini dia trans. Terhadap ini dia cis. Kopling untuk cis dan trans itu beda. Jadi J trans itu adalah kisarannya 17 Hz. Kopling untuk cis itu kisarannya adalah sekitar 10 Hz. Jadi meskipun dia tetangga, tetap dia bacanya bukan sebagai triplet. Katakan kita nggak lihat yang 7 ya, lihat yang 9 aja, tetangganya dia punya 2H, kita nggak baca dia sebagai triplet, tapi kita akan baca dia sebagai double doublet. Karena trans aja dia udah doublet, cisnya yang ke HB dia ada doublet, jadi ini double doublet. Nah, sekarang lihat yang 7. Ini yang 7 ini karbon 7 dia punya 2H, itu lingkungan kimia mirip, dia bisa berputar, jadi kemungkinan dia akan baca sama, baik ini C ataupun D. Karena dia 2, maka yang keluarnya korelasinya multiplisitasnya triplet, maka dia jadi DDT. Makanya DDT karena yang satunya itu adalah korelasi trans, yang ini cis, yang satu lagi dari tetangganya yang 7 2H, jadi kan tambah 1 ya, multiplisitas jadi triplet dari si H7 CH2. Nah, mungkin ada yang mikir kenapa harus DDT, kenapa enggak dibalik aja, misalnya jadinya justru T D D gitu. Nah, DDT itu karena dari kopling yang terbesar, bentuk si spektrum itu dari tetapan kopling yang terbesar. Jadi maksud saya gini, DDT di sini karena doublet yang pertama, maaf ini harusnya tadi saya gedein ya. Doublet yang pertama ini koplingnya paling besar. Yang kedua, terbesar kedua, dan yang ketiga itu yang paling kecil. Nah, di sini kita bisa lihat kopling yang paling besar di antara HA, HB, HC, HD itu adalah yang HA karena HA itu transnya itu adalah 17 Hz, itu kan paling besar. Terbesar kedua adalah yang cis, itu 10 Hz, yaitu korelasi cis ke HB, ini yang trans ya. Kopling yang paling kecil itu yang ke H7 CH2, itu kisarannya sekitar 7 Hz. Makanya triplet yang terakhir ini yang paling kecil. Nah, kalau misalnya TDD, kalau kita katakan sebutnya kenapa nggak TDD? Berarti kopling yang paling besarnya yang triplet. Padahal kita punya kopling paling besar di sini adalah
doubletnya trans. Jadi ini nggak sesuai, meskipun kalau kita lihat ini kayaknya sama-sama aja kan, tapi beda. Jadi di sini DDT sekali lagi karena yang pertamanya yang disebut itu adalah yang kopling paling besar. Jadi ini trans. Ini yang kopling kedua terbesar yaitu kopling cis karena kisaran 10, dan yang terakhir triplet disebut huruf paling belakang karena kopling dia memang yang paling kecil. Kisaran 7 ya di sini. Ini kisaran 10, ini kisaran 17. Nah, sekarang ekspektasi kita dia akan DDT. Sekarang kita lihat ke sinyalnya itu sendiri. DDT itu adalah double doublet dari triplet. Jadi kita punya double doublet, bentuknya double doublet kayak begini ya. Kemudian dia masing-masing split jadi 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, totalnya ini ada 12. Padahal kalau kita hitung di sini totalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Adanya 10. Berarti ada sinyal di sini yang dia itu adalah overlapping. Overlapping 2 sinyal sehingga kelihatannya cuma 10. Nah, kita identifikasi dulu yang mana double doubletnya, yang mana yang dia pecah jadi tripletnya. Itu di part berikutnya.